Selamat datang Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita berada di stand nomor 5, yaitu stand tentang situasi akhir zaman. Tujuannya untuk kita belajar tentang situasi akhir zaman, supaya kita tidak bertindak keliru dan hancur serta jatuh di dalam dosa, tetapi kita bisa bertumbuh dan berbuah-buah maksimal waktu Tuhan Yesus datang. Berikut kita akan membahas 6 pokok bahasan. Ya, yang pertama, definisi akhir zaman. Ini mempunyai 2 arti, saudara-saudara. Yang pertama, 2000 tahun terakhir, yaitu zaman gereja antara kedatangan Tuhan yang pertama dan yang kedua. Di sini letaknya. Kita melihat tayangan ini, ya. Ini 2000 tahun yang terakhir. Jadi sejak zaman rasul-rasul atau permulaan zaman gereja, itu sudah akhir zaman. Kisah 2 ayat yang ke-17 mengatakan bahwa pada akhir zaman aku akan mencurahkan rohku ke atas segala manusia dan anak-anakmu dan seterusnya. Yang kedua, definisi yang kedua, 3,5 tahun pertama dari minggu ke-70 Daniel. Inilah zaman putra manusia, inilah akhir dari akhir zaman, yaitu setengah pertama minggu ke-70 Daniel. Ya, di sini letaknya. Jadi bagi kita yang sudah melewati zaman rasul-rasul, inilah akhir zaman yang akan datang tidak lama lagi. Berikutnya pokok yang kedua, kita akan melihat bila mana, kapan itu terjadi. Ini rahasia. Sekarang kita tidak tahu, tetapi kita punya patokan, yaitu ini akan terjadi di dalam 7 tahun terakhir sebelum kerajaan 1000 tahun. Ini biasanya disebut minggu ke-70 Daniel. Tetapi kapan, sekali lagi ini rahasia. Salah satu tanda 2 Timotius 3 ayat yang pertama, akan datang masa yang sangat sulit dan mencapai puncaknya sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Terjadi bencana banjir, ya, kelaparan dan sebagainya. Semua peristiwa yang khas dan dahsyat akan dipusatkan di sini, ya, sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Bagi kita, saudara-saudara, kita hanya mengalami 3,5 tahun yang pertama saja, kemudian ikut di dalam pengangkatan. Berikutnya, kita akan masuk bahasan yang ketiga, maksud Tuhan di dalam akhir zaman itu apa? Tuhan akan menampakkan rencananya, yaitu gereja dan Israel. Tapi Tuhan menunggu sampai itu bisa kan. Yang pertama, Tuhan menunggu gereja siap masuk di dalam pengolahan akhir. Yang kedua, Tuhan menunggu Israel siap untuk menerima Tuhan Yesus. Israel disucikan di dalam masa kesusahan Yakub, Yeremia 30 ayat yang ke-7. Yang ketiga, Tuhan menunggu sampai gereja diselesaikan dulu, diolah lebih dahulu, baru Israel. Roma 11:25. Jadi minggu ke-70 Daniel ini merupakan pengolahan terakhir untuk gereja dan Israel. Dari yang belum selesai sampai selesai hingga sempurna. Sekarang kita akan melihat pengolahan untuk gereja digambarkan di dalam 3 cara yang sebetulnya sama. Pertama, masa hukuman rumah Allah. 1 Petrus 4:17 dikatakan ini masa pengolahan. Ini ujian tetapi terasa sakit seperti hukuman. Contohnya Ayub, orang yang saleh, orang yang benar, dia mengalami ujian yang begitu hebat. Ya, kita melihat di sini 3,5 tahun yang pertama, ini api seperti hukuman. Ya. Kemudian yang kedua, baptisan api. Lukas 12:49, Tuhan Yesus sendiri pembaptisnya. Api artinya kesukaran, pencobaan. Api ini mengolah orang-orang beriman sehingga tumbuh maksimal. Sakaria 13:9. Tetapi bagi orang berdosa, api ini akan jadi hukuman. Yang ketiga, pengolahan dengan sengsara. Kepala gereja, yaitu Tuhan Yesus sendiri, sudah selesai dalam pengolahan dan lulus. Ibrani 2 ayat yang ke-10. Begitu pula dengan gerejanya. Ibrani 2 ayat yang ke-8. Berikutnya pokok bahasan yang keempat, ciri-ciri khas akhir zaman. Wahyu 22 ayat yang ke-11. Dosa dan kesucian akan tumbuh bersama-sama di dalam satu masa. Kita melihat di dalam satu gedung ini, saudara-saudara. Di sini ada kebaktian KKR rohani, ya. Di sampingnya ada diskotik,
ya kasino, perjudian, seminar-seminar okultisme, seminar toyol dan sebagainya. Saudara-saudara, kita melihat gambar di sebelah kanan kiri saudara, yang satu berlasat-lasat di dalam dosa, yang satu tumbuh di dalam kesucian. Sorga dan neraka seolah-olah bertetangga. Kita melihat grafik di sini, saudara-saudara. Ini yang putih grafik kesucian, yang di sini ini grafik dosa. Bersama-sama, ya, kita melihat. Tapi ukuran untuk sekarang ukurannya belum begitu tinggi. Nanti pada akhir zaman ini akan meningkat dengan sangat pesat. Mengapa hal ini bisa terjadi? Sebab Tuhan, yang pertama, rencana Allah untuk menamatkan semuanya, sehingga kedua-duanya baik kesucian maupun dosa disempurnakan. Jadi rencana Allah bagi orang suci sempurna di dalam kesuciannya. Rencana iblis bagi orang berdosa sempurna di dalam dosanya. Yang kedua, kita akan melihat gereja dilindungi dan diperlengkapi dengan semua fasilitas ilahi yang limpah. Wahyu 12 ayat 1. Yang ketiga, dosa dan kejahatan akan jadi pengolahan dan ujian kesempurnaan untuk gereja. Berikutnya kita akan melihat pokok yang kelima, yaitu tingkatan orang Kristen akhir zaman. Di sini kita melihat luar halaman bayangannya orang berdosa, halaman orang benar, ruangan suci, ruangan maha suci, orang sempurna. Batas minimum untuk survive zaman sekarang apa, saudara? Yaitu masuk pintu gerbang. Artinya, satu orang harus percaya kepada Tuhan Yesus, itu sudah selamat. Seperti penjahat di sisi Tuhan Yesus, Lukas 23 ayat yang ke-43. Tayangan coba. Nah, di sini saudara-saudara, masuk pintu gerbang, percaya Tuhan Yesus sudah selamat. Tetapi syarat minimal untuk akhir zaman tidak cukup. Harus dari pintu gerbang terus meningkat sampai pintu kemah, ruangan suci, bahkan ruangan maha suci. Saudara-saudara, artinya penuh dan dipimpin oleh Roh, ya. Karena itu baik orang baru atau orang lama harus penuh dan dipimpin oleh Roh supaya bisa tahan sehingga tidak jatuh dan binasa. Kemudian kita akan melihat berikutnya mengapa akhir zaman menuntut lebih banyak, sebab rata-rata dosa meningkat sangat tinggi. Ini saatnya rencana Allah untuk menyempurnakan gerejanya. Yang kedua, seleksi akhir zaman. Orang yang rohaninya tidak meningkat akan tersisihkan, sebab rata-rata dosa pada waktu itu tinggi-tinggi, ya. Kemudian berikutnya kita akan melihat pokok yang keenam, pemisahan akhir zaman. Akan terjadi pemisahan, sebab dosa dan kesucian, pekerjaan iblis dan Roh Kudus makin bertambah-tambah, ya. Orang beriman yang suam-suam yang ada di halaman, ya, akan ada di antara dua daya tarik. Mereka akan cepat habis. Yang di sini akan cepat habis, ya, atau dia pilih naik ke atas atau turun keluar halaman, ya. Apa yang menyebabkan dorongan ini, pemisahan ini, dorongan apa? Ya, kita melihat yang pertama, pekerjaan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, ya. Meningkatkan pekerjaannya bersama-sama secara maksimal, ya. Kita melihat pekerjaan Roh Kudus, timbul hujan akhir yang sangat hebat, ya, luar biasa. Perkara-perkara ajaib terjadi. Orang terdesak untuk memilih hidup di dalam kesucian atau hidup di dalam dosa. Oleh pekerjaan Tuhan Yesus, firman Tuhan terbuka dengan sangat limpah. Timbul macam-macam pelayanan jabatan, ya. Orang ditumbuhkan dengan sangat efisien. Efesus 4 ayat yang ke-11. Oleh pekerjaan Allah Bapa, rencana Bapa disempurnakan, baik secara pribadi maupun bersama-sama sampai tubuh Kristus global. Kemudian dorongan yang kedua yang membuat pemisahan, yaitu pelayanan orang sempurna. Hasil dari 3 pekerjaan oknum Allah, banyak orang jadi sempurna. Mereka naik turun ke takhta Allah dan kembali turun melayani tubuh Kristus seperti Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kita melihat dalam 3,5 tahun yang pertama, di sini garis kesucian. Dalam 3,5 tahun yang pertama ini garis sempurna, banyak orang sempurna di sini, dan diakhiri dengan pengangkatan. Begitu juga ini garis dosa, ya. Orang yang hidup dalam dosa ini terus memuncak, bahkan melampaui batas sempurna di dalam 3,5 tahun yang kedua sampai puncaknya.
Kemudian hukuman Allah dijatuhkan di dalam perang Harmagedon. Ini orang-orang yang tertinggal di dalam 3,5 tahun yang kedua. Orang-orang yang ketinggalan. Pertumbuhan rohaninya tidak bisa tinggi, sangat tipis. Sebab 3 oknum Allah sudah diangkat. Ya. Kemudian kita akan melihat berikutnya seleksi akhir zaman. Oleh seleksi, ya, disiplin gereja. Ada 3 hal, disiplin gereja, hukum-hukum kesempurnaan mulai dijalankan. 2 Korintus 10 ayat yang ke-6. Tanpa meterai Roh Kudus akan binasa. Tekanan masa sulit ini membuat pemisahan, ya. Kemudian yang terakhir timbul 2 macam gereja pada akhir zaman. Ini sudah dinubuatkan, ya. Sebagian tumbuh, sebagian jatuh. Karena pekerjaan Allah dan pekerjaan iblis sama-sama meningkat. Orang suci yang sungguh-sungguh dia akan tumbuh terus menjadi pengantin Kristus. Sebaliknya yang pilih dosa, yang main-main, ya, menjadi pengantin iblis, pengantin antikris dan sundal Babil. Terakhir kesimpulan ada 3 poin, ya. Pertama, pada akhir zaman ini Allah akan menamatkan rencananya, baik dalam gereja maupun dalam Israel. Kedua, kesucian dan dosa meningkat bersama-sama dan terjadi seleksi akhir zaman. Yang ketiga, bersedia mulai sekarang. Jangan pelin-pelan atau main-main, sebab batas minimum untuk bertahan itu meningkat. Mulai cara hidup yang berjaga-jaga. Demikian yang bisa disampaikan dari stand 5. Saya kembalikan pada Bapak Gembala. Penting diperhatikan, akan ada seleksi pada akhir zaman, sebab dosa meningkat, kesucian meningkat. Yang tengah-tengah akan lepas atau makin meningkat atau turun. Kita tidak bisa bersikap netral, ayem-ayem. Hujan Roh Kudus dan segalanya itu akan menyebabkan pemisahan, seleksi akhir zaman ini. Ya. Pokoknya sebelum pengangkatan, mati di dalam Yesus, masuk surga. Orang yang cuma sedikit-sedikit akan gampang jatuh, sebab dorongan dosa akhir zaman luar biasa. Ya, kalau dia mati masih bisa percaya, tetap selamat.